Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah subuh Masjid Salman Al-Farisi, Komplek Bulog, Kayu Putih, Jakarta Timur. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa. Kita masih di bab yang kelima, sebahagian dosa besar. Kita baru bahas yang pertama, buruk sangka terhadap Allah atau su'uzon kepada Allah. Itu yang pertama sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang kedua, syirik dan sombong. Syirik dan sombong. Syirik sudah kita bahas juga sebelumnya, ya. Syirik juga sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mempersekutukan Allah. Ya. Kita di halaman 316 yang bawa kitab. Kemudian sombong adalah menolak kebenaran. Ya, sombong adalah menolak kebenaran. Jadi sombong itu bukan berarti kemana-mana orang naik mobil mewah, bukan itu. Sombong itu bukan orang yang berada di gedung bertingkat, tidak. Sombong itu bukan makannya enak terus, minumannya lezat melulu, bukan itu yang sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran, walaupun dia miskin, ya, walaupun dia tidak punya, tapi ketika menolak kebenaran, itu orang yang sombong. Nah, tentu kebenaran yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Siapa yang paling sombong? Yang paling sombong adalah iblis. Karena iblis telah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis menolak. Lalu Allah konfirmasi, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis, apa alasanmu? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika kuperintahkan? Maka keluarlah kias yang rusak dari iblis. Apa kata iblis? Qal ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Betapa tidak? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Aku lebih mulia daripada Adam. Mana mungkin aku sujud kepada Adam? Jadi ini kiasnya iblis. Jadi yang pertama mengeluarkan kias untuk menolak kebenaran adalah iblis. Nah sekarang banyak kita temui di antara kaum muslimin yang menolak kebenaran. Kita sampaikan ayat Allah, kita sampaikan hadis yang sahih, masih ditolak. Ditolak dengan apa? Dengan kias. Dengan kias. Suatu kali saya khutbah di salah satu masjid di Jakarta Selatan sana. Karena sudah bertahun-tahun saya khutbah di situ. Kan di khutbah kedua ada doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Amin. Selalu begitu kan? Lalu kita ingatkan, kita akhiri khutbah dengan doa, tapi jangan diaminkan. Ya. Kalau mau aminkan, aminkanlah dalam hati. Karena dalam khutbah tidak boleh berbicara satu huruf. Apa yang terjadi saudara-saudara? Selesai sholat Jumat, ada yang mencak-mencak. Apa nih itu nggak boleh mengaminkan doa? Kan doa itu diaminkan. Ya, setiap doa diaminkan. Ya, karena dia mencak-mencak sendirian di luar, ya kita nggak bisa layani. Kalau dia duduk, akan kita layani. Bahwa setiap doa yang dibaca oleh imam diaminkan. Khatib itu adalah imam. Nah, coba ketika si imam membaca ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, berani nggak ngaminkan? Setelah dia baca Fatihah, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Amin. Berani enggak amin? Enggak kan? Jadi tidak setiap doa yang dibaca imam, yang dibaca khatib diaminkan. Nah, ini yang disampaikan, dikiaskan ketika itu adalah kias yang batil. Jadi qala Allah wa qala Rasul tidak boleh dibantah dengan kias. Aslul ibadah mamnu. Asalnya ibadah itu dilarang illa kecuali setelah datang dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tidak boleh beribadah. Setelah ada dalil, baru kita melaksanakan ibadah. Nah, ini diantara contoh orang yang sombong menolak kebenaran walaupun ayat Allah sudah dibacakan, walaupun hadis yang sahih sudah dibacakan, masih ditolak. Tapi kan iya sih hadis, tapi kan baik, tapi kan inilah ya diantara argumennya orang-orang yang sombong. Yang ketiga, ya, sebagian dosa besar juga berkata tanpa ilmu tentang Allah. Ya. Kebiasaan orang sekarang zaman now ya adalah suka komen, ya, suka komen. Kalau berdasarkan ilmu komen silahkan, dan itu insya Allah karena ada manfaatnya. Ini rajin komen tapi tanpa ilmu, baik komen di secara offline maupun secara online. Banyak itu di grup ya berdebat tentang sesuatu hal tapi tidak punya ilmu tentang itu. Wah, komennya Masya Allah. Nah, termasuk komen tentang Allah kalau tanpa ilmu itu juga termasuk dosa besar. Ya. Nah, jadi kita boleh berbicara tentang Allah tapi berdasarkan basyirah, berdasarkan ilmu. Ya. Tapi cuman berdasarkan hawa nafsu, nah itu akan menyeret kita kepada dosa besar. Ya. Berkata tanpa ilmu tentang Allah, baik mengenai nama, sifat dan perbuatannya, itu termasuk dosa besar juga. Banyak diributkan orang.
tentang istiwanya Allah di Arasy. Ya, diributkan orang. Banyak yang komen. Tapi komen-komen tersebut berdasarkan hawa nafsu, cuman mau bertengkar saja. Pernah juga kita sampaikan, berbicara tentang asma wa sifat, ada 4 syubhat yang perlu kita waspadai. Ya. Nah, orang rajin komen tentang nama dan sifat Allah, ya, kepada 4 syubhat ini. Sumbernya, hulunya dari 4 syubhat ini. Yang pertama disebut dengan syubhat ta'til. Ta'til itu artinya mengingkari, tidak percaya dengan nama dan sifat Allah. Adakah orang yang tidak percaya dengan nama dan sifat Allah? Ada. Ya, namanya aliran mu'attilah namanya. Aliran mu'attilah. Ya, ini juga diawali dengan aliran Jahmiyah yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan di abad yang kedua dulu di Iran. Ya, adanya di Iran, Jaham bin Safwan. Ini tidak percaya dengan sifat Allah. Allah itu tidak punya sifat. Kenapa? Kalau Allah punya sifat berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga punya sifat. Nah, ini syubhat yang pertama. Ya, dari Jaham bin Safwan dengan aliran Jahmiyahnya, terkenal dengan mu'attilahnya, mentaktil, memutus, mengingkari tentang nama dan sifat Allah. Padahal banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran menetapkan sifat Allah. Wallahu sami'un alim, innahu huwas sami'ul basir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak mungkin kita beberkan semua. Ini spesial maudhu'nya belajar tauhid asma wa sifat. Nah, ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, mentakwil atau mentahrif. Artinya merubah-rubah. Ya, merubah-rubah. Lain yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, lain pula yang mereka sampaikan. Ya. Ini terkenal dengan aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah ini didirikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi alhamdulillah beliau sudah bertaubat, meninggalkan Asy'ariyah, bergabung kepada keyakinan salafus saleh, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, bahwa menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak lagi punya dosa tentang itu. Cuman saja pengikut Asy'ariyah masih saja kekeh memegang akidah tersebut, ya, merubah, mentakwil nama dan sifat Allah. Nah, di antaranya tadi kita sampaikan tentang istiwa. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman istiwa di Arasy. Ayat ini tidak berjalan sendiri. Ayat ini berlapis-lapis. Ya, kalau kita lihat tidak kurang daripada 9 tempat dalam Al-Quran ini Allah bicara istiwa. Nabi pun membenarkan ketika seorang sahabat wanita, seorang sahabiat jalil, seorang mantan budak, ya, ketika ditanyakan oleh Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab, "Innallaha fis sama." Allah itu ada di atas langit.
Man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jawaban sahabat ini benar, jawaban mantan budak ini benar, maka diperintahkan kepada majikannya yang tadinya rencana mau dijual, merdekakan dia. Dia adalah seorang mukminah, kata Nabi. Dia adalah wanita yang beriman. Kenapa? Jawabannya benar. Mengatakan Allah itu ada di atas langit. Tapi ini yang dirubah, ini yang ditakwil. Oh bukan. Allah itu bukan istiwa, tapi istaula, berkuasa di arasy, bukan istiwa di arasy. Ini diantara merubah, memalingkan arti dari arti yang semula. Sebab kalau Allah dikatakan istiwa di arasy, berarti Allah butuh kepada tempat. Ya, padahal Allah tidak butuh kepada tempat. Ini syubhat daripada Asy'ariyah. Memang arasy itu adalah tempat, tapi Allah tidak butuh kepada arasy. Arasy itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, wajah. Ya. Ada dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada fana, akan hancur, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanya wajah Rabbmu yang maha mulia. Wajah. Allah menetapkan Allah itu punya wajah. Nah, tentu wajah Allah tidak boleh disamakan dengan wajah makhluk. Ya. Nah, kembali Asy'ariyah komen, itu bukan wajah, itu adalah zat. Jadi mereka mengartikan ayat ini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah zat Allah yang maha mulia, bukan wajah Allah. Allah tidak punya wajah. Kalau dikatakan Allah punya wajah, berarti sama dengan makhluk. Jadi kalau kita telusuri, kita membahas tauhid asma wa sifat, Allah istiwa di arasy, Allah punya wajah tapi tidak sama dengan wajah makhluk. Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Allah punya dua jari tapi tidak sama dengan dua jari makhluk. Allah punya ain, punya mata tapi tidak sama dengan mata makhluk. Sebagaimana kita menetapkan Allah itu mendengar, Allah itu melihat, tapi tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Ini syubhat yang kedua tentang asma wa sifat. Syubhat yang ketiga, takyif. Takyif adalah memperdebatkan, mempertanyakan secara lebih detail. Ini juga syubhat. Ya. Kalau memang Allah itu istiwa di arasy, seperti apakah Allah istiwa di arasy? Nah, ini tidak boleh. Mempertanyakan kaifiat. Kalau Allah memang punya wajah, seperti apakah wajah Allah? Kalau memang Allah punya tangan, seperti apakah tangan Allah? Nah, itu sama dengan mempertanyakan, kalau Allah melihat, seperti apakah pandangan Allah? Kalau Allah mendengar, seperti apakah pendengaran Allah? Nah, sama ini itu enggak boleh. Ya, bila takyif, tanpa mempertanyakan. Nah, kalau kita membahas tentang nuzul lagi dalam hadis yang sahih, setiap sepertiga malam akhir Rabbuna tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, ya, di sepertiga malam akhir. Nah, maka ketika itu Rabb kita berseru, siapa di antara hambaku yang berdoa saat ini akan kuijabah doanya. Siapa di antara hambaku yang meminta pada saat ini akan kukasih. Siapa di antara hambaku yang minta ampun pada saat ini akan kuampuni dosanya. Kapan itu?
sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, langit dunia itu di mana? Di bawah langit pertama. Jadi kalau kita diizinkan ke langit, langit itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 tingkat langit. Sebelum langit pertama, langit dunia dulu. Jadi di bawah langit pertama. Jadi Allah turun sampai ke langit dunia. Jangan ditanyakan ya, ketika Allah turun di langit dunia pada saat ini, di tempat ini, lalu di tempat lain gimana? Dunia itu kan bulat, Ustaz ya, dunia itu bulat. Nah, kita malam, di Amerika siang ya, kita malam, di Amerika siang, berarti turun ke langit dunia di kita. Nah, beberapa lagi bergeser, mereka lagi yang turun. Jadi kerjaan Allah turun terus. Kapan istiwanya? Nah, terjebaklah dengan mempertanyakan. Tidak boleh ditanyakan kaifiat, kapan turunnya, berapa lama turunnya, itu tidak boleh. Suatu kali di majelisnya Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas. Beliau adalah Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi. Beliau guru Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada yang bertanya, Tuan Imam, ada apa? Bukankah dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu istiwa di arsy, betul? Saya tanya, bagaimana caranya Allah itu istiwa? Jadi kaifiat cara istiwa ini ditanyakan. Imam Malik terdiam. Lama beliau diam, tidak menjawab. Sambil raut muka beliau tuh kesal, sampai menusuk-nusuk tanah dengan kayu gitu. Sambil keringat bercucuran. Akhirnya beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu sudah dikenal, sudah diketahui. Tidak ada lagi yang bodoh dengan istiwa itu. Kenapa? Sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, sudah dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, sudah dibenarkan oleh Nabi. Malah Fir'aun pun, tahu Fir'aun? Orang yang paling sesat, musuh Allah, musuhnya Nabi Musa, percaya dengan Allah itu di atas langit. Nah, dalam Al-Quran itu Fir'aun menyuruh orang kepercayaannya membuat bangunan yang kokoh. Dia mau menemui Tuhannya Musa di langit. Dia percaya Fir'aun dengan adanya Tuhannya Musa itu Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Jadi ghairu majhul, kata Imam Malik. Tidak lagi ya diragukan orang. Wal kaifu ghairu ma'qul, tentang kaifiatnya, caranya tidak bisa dicapai nalar, tidak bisa diilmiahkan. Kalau dipaksakan, putus kabel di otaknya nanti ya. Maka orang-orang bijak mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Bukan hadis ya, bukan hadis. Orang-orang bijak mengatakan pikirkanlah tentang ciptaan Allah, renungkanlah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatih, jangan fikirkan tentang zat Allah. Memikirkan sifat Allah sama dengan memikirkan zat Allah. Mempertanyakan, memperdebatkan sifat Allah sama dengan memperdebatkan zat Allah. Nggak bakal selesai, nggak mampu otak kita untuk membahas itu. Jadi maka dikatakan oleh Imam Malik, wal kaifu ghairu ma'qul, kaifiatnya, caranya tidak bisa dicapai nalar. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwanya Allah hukumnya wajib. Yang tidak percaya Allah istiwa di arsy, ya berdosa. Berarti menentang Allah dalam Al-Quran, menentang Rasul. Tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diragukan, apalagi diingkari.
wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan, memperdebatkan tentang istiwa itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah mempertanyakan, para sahabat tidak pernah memperdebatkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik tidak langsung menjawab. Wa ma araka illa dhallan, dan aku tidak melihatmu kecuali dalam kesesatan. Akhirnya yang bertanya tadi diusir pergi, tidak boleh lagi ngaji. Ini hukuman terhadap orang yang memperdebatkan, mempertanyakan tentang kaifiat sifat Allah. Ini syubhat yang ketiga, mentakyif, ya, memperdebatkan, mempertanyakan. Inilah kebiasaan Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini didirikan oleh Wasil bin Atha di Gaza. Ya, inilah tokoh daripada Mu'tazilah, itu Wasil bin Atha yang mempertuhankan akal, yang mendewakan ra'yu. Jadi ayat Allah yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak. Ayat Allah tidak sesuai dengan ra'yu mereka, hadis Nabi tidak sesuai dengan ra'yu mereka, mereka tolak. Inilah ciri khas daripada Mu'tazilah, mempertuhankan akal, mendewakan ra'yu. Baik Mu'tazilah yang dulu maupun yang sekarang. Ya, sekarang ada new Mu'tazilah, yaitu kaum liberal yang selalu mencerna ayat Allah dan hadis Nabi dengan akal. Di antara contoh kan sempat viral pula kemarin, ya, ketika dalam masalah fikih ini, orang yang sholat tidak pakai sutrah, kita kan disyariatkan sholat pakai sutrah, pembatas gitu kan, ya. Ini dalam ilmu fikih, orang yang sholat tidak pakai sutrah, lalu melintaslah di depannya, ya, ada anjing atau wanita yang haid, itu sholatnya jadi rusak, sholat jadi kacau. Komenlah orang liberal ketika itu, ini nggak terima. Masa wanita haid disamakan dengan anjing? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, ini komen mereka, ya. Jadi ini kembali dari akal. Padahal jelas hadisnya sahih, ya, tentang wajibnya menghadap sutrah ketika sholat. Tapi seenaknya mereka membantah karena mereka mempertuhankan akal, mendewakan ra'yu. Tidak mungkinlah wanita haid itu disamakan dengan anjing. Ya, itu masalah fikih. Nah, itu syubhat yang ketiga, mentakyif. Ya, mempertanyakan, memperdebatkan. Itulah Wasil bin Atha, ya, tokoh Mu'tazilah. Syubhat yang keempat, mentashbih, ya, atau mentamthil. Mentashbih adalah menyerupakan. Mentamthil, nah ini bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia. Misal, misalnya begini, apa itu misal? Ya, apa itu misal? Mencontohkan, mengumpamakan. Jadi Allah itu tidak boleh diumpamakan. Allah itu istiwa di arash, seperti Pak Jokowi duduk di istana negara, nggak boleh. Itu namanya mentamthil, namanya itu. Ya. Allah itu punya tangan seperti tangan Rambo, itu namanya mentamthil, nggak boleh. Allah itu punya wajah seperti wajah saya yang ganteng, jangan. Nanti dibantah ibu-ibu di belakang, bukan seperti wajah saya yang cantik, ya, hancurlah, cincailah akidah. Jadi tidak boleh diserupakan, ditashbih, diserupakan, ditamthil, diumpamakan, nggak boleh. Jadi Allah itu istiwa seperti apa? Nggak ada seperti apanya. Bagaimana? Nggak ada bagaimananya. Nah, begitu seterusnya.
Dan yang menyerupakan ini terkenal dengan aliran musyabbihah, aliran mujassimah namanya. Salah satu aliran sesat dalam Islam. Tokohnya adalah Muqattil bin Sulaiman pada tahun 150 Hijrah di Khurasan. Khurasan itu juga dari Iran, di Iran. Nah, inilah 4 syubhat ketika komen tentang nama dan sifat Allah. Ya, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, jadi supaya lebih aman, tetapkan sajalah nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih, bila ta'til, tanpa mengingkari, bila tahrif, tanpa merubah-rubah, bila takyif, tanpa mempertanyakan, bila tashbih, tanpa menyerupakan. Dan sebaliknya, menolak sifat-sifat kekurangan untuk Allah sebagaimana ditolak oleh Allah dalam Al-Quran, ditolak oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Jadi nama dan sifat Allah itu, kalau sifat kesempurnaan kita tetapkan, kalau sifat kekurangan kita tolak. Sifat kesempurnaan tadi kita sampaikan, ada istiwa, mendengar, melihat, mengetahui, ya, punya tangan, punya mata, punya jari, dan lain sebagainya. Sifat kekurangan Pak? Apa sifat kekurangan? Ngantuk, tidur, itu ditolak oleh Allah. Tahu ayatnya? Ini sering dibaca sebenarnya, tapi nggak ngeh aja. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa, ya, wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah menghinggapi mendekati Allah itu rasa ngantuk, apalagi tidur. Jadi ngantuk dan tidur, dua sifat ditolak oleh Allah, maka kita wajib menolak dua sifat ini itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya dengan kita. Kita ngantuk, kita tidur. Saya tanya, tentu kita sudah pernah tidur di hotel ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Saya tanya, tidur yang paling nyenyak di mana? Di rumah. Yang lain? Tidur paling nyenyak di mana? Di hotel. Yang lain? Di kajian. Tidur yang paling nyenyak itu di masjid ketika khatib berkhutbah, bukan di hotel. Bukan di hotel. Apa buktinya Ustaz? Walaupun khatib teriak-teriak, tapi orang masih enak tidur, malah dengkurin. Kok Ustaz tahu pengalaman? Ini ya. Kita udah teriak-teriak, di bawah mimbar masih mendengkur. Nah itu juga ketika kajian. Nah, itu manusiawi, jangan pula malu kalau ngantuk. Ya, solusinya apa? Wudu. Ya, wudu. Perbarui wudu, insya Allah ngantuk itu akan hilang atau pindah tempat duduk kita. Jadi ngantuk, tidur itu manusiawi. Jadi kalau ada tidur teman ngantuk, teman tidur, jangan dihina. Ya, manusiawi. Nah, tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kekurangan yang wajib kita tolak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali kepada judul, subjudul berkata tentang Allah tanpa ilmu, baik mengenai nama, sifat maupun perbuatannya. Termasuk perkara yang sangat merusak adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu, asal ngomong, asal bunyi, asal komen. Ini sangat merusak akidah, merusak akidah. Nah, itulah gunanya kita belajar tauhid asma wa sifat, supaya kita tidak hanyut dengan syubhat-syubhat yang 4 tadi.
Sungguh orang musyrik yang mengakui sifat Allah masih lebih baik daripada para pembangkang yang meniadakan sifat kesempurnaan. Ya, penulis berkata, masih mending orang musyrik sekalian. Jelas mereka mempersekutukan Allah. Daripada ngaku bertauhid, tapi serampangan dalam membahas nama dan sifat Allah. Ya sama saja. Kalau tauhid asma wa sifatnya sudah tidak beres, berarti sadar ataupun tidak, kita sudah terjatuh ke dalam syirik dalam asma wa sifat. Ya. Ternyata di sini ditulis ayat perintah Fir'aun kepada orang dekatnya. Itu ada di Al-Mu'min ayat 36-37. Ya. Ya Hamanu bni li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhibah. Wahai Haman, ya, Haman ini adalah pembesarnya Fir'aun, orang dekatnya Fir'aun. Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat ilahnya Musa. Seperti apa sih Tuhannya Musa? Pengen tahu gua. Jadi pengen ketemu dengan ilahnya Musa. Musa saja tidak berhasil menatap wajah Allah. Ya, kan begitu. Musa saja tidak berhasil menatap wajah Allah. Ketika Nabi Musa minta, tolonglah ya Allah, saya mau bukakan hijab, saya melihat wajahmu. Nggak bakal mampu, hai Musa. Kalau nggak percaya, lihat tuh gunung. Begitu Nabi Musa mengarahkan pandangannya kepada gunung, lalu Allah membuka hijab kepada gunung. Gunung yang kekar tadinya meleleh, runtuh. Maka tersungkurlah Musa, pingsan ketika itu. Wah, ini Fir'aun minta ketemu pula dengan Tuhannya Musa, mau bertatap muka pula dengan Tuhannya Musa, suatu hal yang mustahil. Nah, ini tadi kita katakan Fir'aun saja percaya bahwa Allah itu di atas langit. Tapi sekarang ada sebagian kaum muslimin yang terkena syubhatnya Asy'ariyah, tidak percaya Allah itu ada di atas langit, tidak percaya dengan istiwanya Allah di arasy. Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam sejumlah karyanya berhujjah dengan ayat di atas dalam membantah sekte Mu'attilah. Ya, kami telah menyebutkan pula lafaz ucapan beliau selain pada pembahasan ini. Nah, jadi jangan keliru bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau sudah bertobat, sudah meninggalkan Asy'ariyah. Sesungguhnya berkata tentang Allah tanpa ilmu dan syirik itu merupakan dua perkara yang saling beriringan, seiring sejalan. Tadi yang kedua syirik dan sombong. Nah, yang ketiga berkata tentang Allah tanpa ilmu. Itu seiring sejalan, kata penulis. Seiring sejalan dalam hal al-kabair, termasuk dosa-dosa besar yang perlu kita jauhi, yang perlu kita waspadai. Mengingat bid'ah yang menyesatkan merupakan kekeliruan dalam memahami sifat-sifat Allah. Jadi kalau bicara bid'ah bukan hanya dalam masalah ibadah, bid'ah juga dalam masalah akidah. Kalau bid'ah dalam masalah ibadah, ini yang biasa kita ketahui, yaitu beramal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu bid'ah dalam ibadah. Nah, bid'ah dalam akidah berpemahaman
berkeyakinan yang tidak sesuai dengan pemahaman dan keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak sesuai dengan pemahaman dan keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, wa may ya'ish, ya, siapa yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku, wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, pasti mereka akan melihat perbedaan yang banyak, berbeda dalam ibadah, berbeda dalam akidah. Supaya kita tidak pusing, supaya kita tidak tersesat, maka Rasul menunjukkan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah sahabat. Itu pegangan kita. Maka selalu kita sampaikan, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Siapa yang berpegang kepada tiga ini tidak bakal sesat. Ini suatu jaminan. Kalau mau tidak sesat, ya, berpeganglah pada qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah, sebagaimana difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pula lah hujjah dari para ulama ketika berhadapan dengan Mu'tazilah tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitabullah, Al-Quran adalah kalamullah, tapi tidak bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah berpemahaman Al-Quran adalah makhluk. Ya. Nah, gara-gara inilah Imam Ahmad bin Hanbal diseret ke penjara. Karena di zaman Imam Ahmad bin Hanbal yang berkuasa ketika itu Mu'tazilah dengan rajanya Al-Ma'mun. Ya. Maka awalnya Imam Ahmad bin Hanbal dibujuk, dirayu untuk mencabut fatwa bahwa Al-Quran adalah kalamullah, supaya diganti dengan Al-Quran makhluk. Ya, mungkin istilah sekarang diundang makan malam ke istana, itulah kira-kira seperti itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak seperti ulama-ulama kita yang gampang berubah fatwanya dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal karena diundang makan malam ke istana. Tidak seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali Al-Quran kitabullah, sekali Al-Quran kalamullah, tetap Al-Quran kalamullah. Nah, maka dibujuk, dirayu, tidak bisa, akhirnya diseret ke penjara. Dimasukkan Imam Ahmad, bayangkan, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara. Jadi perkara ulama masuk penjara udah sejak dulu. Udah sejak dulu. Bagaimana penjaranya Imam Ahmad bin Hanbal? Jangan bayangkan penjara Sukamiskin di Bandung, kasur empuk, kulkas, televisi. Nggak seperti itu. Penjara Imam Ahmad bin Hanbal dilengkapi dengan cambuk. Punggung Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk setiap pagi, setiap petang, supaya mau merubah fatwa dari Al-Quran kalamullah menjadi Al-Quran adalah makhluk. Tapi tidak, walaupun perih, walaupun sakit, Imam Ahmad bin Hanbal tetap istiqamah mengatakan Al-Quran kalamullah. Nah, dalam satu perdebatan, kata Imam Ahmad, Al-Quran kalamullah. Kata Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk. Nah, dalam satu perdebatan, ya, kalau dikatakan Al-Quran bukan makhluk, Tuan Imam Ahmad, berarti Al-Quran khalik dong. Ya, nah, ini permainan kata-kata. Kalau perkara berdebat paling jago Mu'tazilah. Ya, Al-Quran ini makhluk bukan? Kata Imam Ahmad, bukan.
Al-Quran adalah kalamullah. Kalau bukan makhluk berarti khalik dong. Kalau Al-Quran khalik berarti dua khalik, satu Allah, dua Al-Quran. Mungkinkah dua khalik? Bukankah kita mentauhidkan Allah secara rububiyah? Apa jawaban Imam Ahmad? Memang sebagai khalik hanya Allah. Ini tauhid rububiyah, sudah final, tidak dibantah lagi, tidak diragukan lagi. Tapi Al-Quran bukan khalik, bukan makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran bukan khalik, bukan makhluk, ya. Kalau dikatakan Al-Quran bukan kalamullah, itu dikatakan khalik. Adakah para sahabat berkeyakinan seperti keyakinan antum? Adakah para sahabat berkeyakinan seperti keyakinan antum bahwa Al-Quran bukan kalamullah, tapi bukan pula khalik? Diamlah Mu'tazilah. Habis bahan, diam 1000 bahasa. Nah, jadi kuncinya adalah pemahaman para sahabat. Sahabat tidak pernah memahami bahwa Al-Quran adalah makhluk, tapi kalamullah. Baik, sampai di sini insyaallah. Kan kita lanjutkan bulan depan nomor D, kezaliman termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Yang mana dulu nih? Yang depan dulu ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang benar pemahaman di mana Allah berbeda diikut oleh ikon yang terkenal, bahwa yang salah itu teman-teman salah, dan benar Allah itu ada di mana-mana. Juga itu gimana saya kehilangan arah, saya ada dialog tentang di mana Allah, jadi di Sumatera itu yang sekarang beredar itu salah, kita yang benar Ari, sehingga sekarang itu pengikut Ari dikembangkan padahal Hasan Ari. Ya. Mungkin bisa menunjukkan bahwa tampaknya Hasan itu sendiri dimotivasi bagaimana supaya ini tidak meredam antara perang Islam satu dengan yang lain. Ya. Tentang taubatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Al-Ibanah. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan Jawa Tengah, ya, Solo kalau saya nggak salah. Ya, itu tentang buku putih Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, menjelaskan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak punya dosa lagi tentang ini. Beliau sudah bertaubat, beliau sudah rujuk dan meninggalkan pemahaman bahwa Allah itu istiwa di Allah itu adalah istaula di arsy, tapi menetapkan kembali Allah itu istiwa di arsy. Nah, lalu muncul syubhat, ya, kalau memang Allah tidak istiwa di arsy, lalu Allah di mana? Aina Allah? Di mana Allah? Innallaha fi kulli makan. Allah ada di mana-mana, kata mereka. Ini syubhat. Puncak kesesatannya, bahkan Allah ada di lubang kloset. Innalillah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini adalah penodaan terhadap Allah. Ya, ngapain Allah ke tempat yang najis, yang jelek seperti itu? Nah, mereka salah dalam memahami ayat. Ya, di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi. Nah, perkataan dia ini domirnya dikembalikan kepada Allah. Jadi Allah bersamamu dimanapun kamu berada,
dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi. Ini pemahaman yang keliru. Yang benar, yang dimaksud wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, bukan zat Allah, tapi penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah, pengawasan Allah. Itu yang bersama kita. Zat Allah istiwa di arsy. Saya buat beberapa contoh, beberapa analogi. Seorang pengawas gedung bertingkat. Sekarang apartemen ini kan sudah menggila tingkatnya. Ya, tingkat 10, tingkat 20, tingkat 30, malah ada yang tingkat 100. Ya. Tapi bukan di negeri kita mungkin. Nah, apa kata seorang pengawas? Para teroris yang suka meledakkan bom, kalian jangan macam-macam. Tidak satu tingkat pun ruangan ini kecuali di mataku. Wah, hebat. Ya. Tidak satu tingkat pun di apartemen ini, di gedung ini, kecuali di mataku. Gedung itu ada tingkat 10, berarti matanya ada 10 biji kali ya? Itu pemahamannya? Bukan. Pengawas cukup menaruh CCTV di berbagai sudut di ruangan itu. Pengawas di mana duduknya? Cukup di satu ruangan yang dilengkapi dengan layar monitor. Ya, tapi dia bisa mengawasi semua sudut, semua pojok di tingkat gedung itu, walaupun 10 tingkat, 20 tingkat. Berangkat dari contoh, tidak percayakah kita bahwa CCTV Allah jauh lebih canggih daripada CCTV kita pada hari ini? Jadi yang dimaksud wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, yang bersamamu itu adalah CCTV Allah, bukan zat Allah. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah, itu yang bersama kita. Ya, kita puasa, masuk dalam kamar sendirian, makan minum sepuasnya, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Kita berbisik-bisik dalam berdoa, dalam berzikir, sebelah kanan tidak mendengar, sebelah kiri nggak mendengar, tapi Allah mendengar. Nah, itu yang dimaksud wa huwa ma'akum. Allah ada di mana-mana, itu bukan zat Allah, tapi pendengaran Allah, penglihatan Allah, pengetahuan Allah. Contoh yang kedua, seorang musafir yang kerjanya kan ngelayap. Ya, kalau nggak ngelayap nggak musafir namanya. Berangkat dari tanah Papua. Sebelum naik pesawat, dia melihat ke angkasa. Ada bulan purnama. Qadarullah, malam 14. Dia naik pesawat. Lalu kemudian, di Makassar, dia transit. Turun di bandara, lihat ke angkasa. Ada bulan purnama. Naik pesawat lagi. Tiba di IKN, IKN belum jadi, belum ada bandaranya ya. Oh ya, di mana? Di Pontianak. Terus ke Surabaya. Dia lihat ada bulan purnama. Terus ke Cengkareng, Soekarno-Hatta, dia turun dari pesawat, dia lihat ke udara, ada bulan purnama. Terus ke Palembang, terus ke Minangkabau, berakhir di Aceh, kampungnya beliau. Turun dari pesawat, lihat ada bulan purnama. Lalu dia berkata, purnama selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Musafir tadi berkata, purnama selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Baik di tanah Papua sampai ke Aceh Darussalam, purnama selalu bersamaku. Kita percaya ngomongannya? Percaya. Seperti pemahamannya? Betulkah purnama itu digendong kemana pergi? Tidak. Purnama jauh di atas langit. Apa yang bersama musafir? Sinar purnama. Sinar purnama yang selalu bersama musafir kemanapun musafir pergi.
cahaya purnama itu. Yang zat purnama tidak jauh. Nah, itulah. Jadi yang wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, adalah sinar Allah, nurullah, ya, penglihatan Allah, pendengarannya Allah, pengetahuannya Allah, pengawasannya Allah, sementara zat Allah jauh di arasy. Nah, begitu Pak, memahami Allah istiwa di arasy dan mengkompromikan dengan ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang kencang dikit Pak, biar saudara kita di sini dengar. Ya. 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 Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang fikih, ya, bukan akidah. Ya, tapi tetap saya jawab insyaallah tentang sholat sunnah. Di dalam hadis yang sahih, sholat sunnah rawatib itu, ya, ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Dalam satu riwayat 10, dalam satu riwayat 12. Dua-duanya benar. Ya. Yang 10 rakaat itu selisihnya qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2. Yang 12 rakaat itu qabliyah zuhur 2 kali 2, ba'diyah zuhur 2. Nah, di situ selisihnya. Dua-duanya sahih. Ya, jangan diperdebatkan, jangan dipertentangkan. Nah, kemudian bagaimana dengan qabliyah maghrib? Nah, qabliyah maghrib tidak termasuk sunnah muakkadah. Ya. Jadi sunnah itu ada 2 macam. Ini bukan sunnah ajaran Nabi ini, ya, tapi sunnah dalam hukum. Nah, jangan nanti kacau. Kita bicara sunnah tadi adalah ajaran Rasul dari qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Nah, tapi sunnah ini bukan itu. Sunnah ini adalah tentang hukum. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Bukan gak apa-apa ditinggalkan. Ini yang maksud sunnah. Nah, sunnah ini terbagi 2 lagi. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkad. Yang muakkadah ditekankan oleh Rasul, pahalanya sangat besar, ibarat bisnis, untungnya banyak. Nah, ghairu muakkad, nah itu pahalanya tidak banyak, tidak ditekankan oleh Rasul. Yang mau sholat, yang nggak sholat ya udah nggak apa-apa. Nah, itu ghairu muakkad, ibarat bisnis, untungnya nggak terlalu banyak. Nah, bicara qabliyah maghrib, qabliyah isya, ya, termasuk juga qabliyah asar, itu ghairu muakkad, ya, tidak ditekankan oleh Rasul. Kalau kita kerjakan tetap berpahala, tidak termasuk bid'ah. Jadi qabliyah maghrib itu bukan bid'ah. Qabliyah isya, qabliyah asar itu bukan bid'ah, tapi sunnah ghairu muakkad. Itu Pak ya. Kalau dikerjakan tetap berpahala, ditinggalkan nggak rugi-rugi amat. Nah, itulah kira-kira. Nah,
Lalu tentang sholat sunnah, lebih baik di mana? Di rumah atau di masjid? Memang hukum asal sholat sunnah lebih baik di rumah. Tapi ingat, rumah Rasul di samping masjid. Rata-rata rumah kita jauh dari masjid. Maka jangan memaksakan diri sholat sunnah di rumah. Nanti telat takbiratul ihramnya dengan imam. Maka akan lebih baik sholat sunnahnya di masjid kalau rumahnya jauh dari rumah. Dan itu tidak dimaksud, tidak berarti menyelisih sunnah. Bukan berarti itu bid'ah pula. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampumu. Kecuali pakai helikopter dari rumah, ya nyampe, nah itu boleh tuh. Tapi kalau kita pakai motor, pakai mobil, ya macet di jalan, ya bisa telat. Ya, jangan memaksakan diri sholat sunnah di rumah, kecuali rumahnya tetangga dengan masjid, itu boleh. Demikian Pak, Allahu a'lam. Yang saya undang pertanyaan tentang akidah yang kita sampaikan, ya. Jangan pertanyaan yang materi lain, itu ada ustadz yang berkompeten nanti akan menjawabnya. Ada lagi? Yang mana? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini syubhatnya sufi. Ya, kita ibadah jangan mengharapkan pahala deh, jangan mengharapkan surga, jangan takut neraka. Itu namanya pabrik, nggak ikhlas. Ya lalu gimana? Ya kita ibadah karena cari ridha Allah, karena kecintaan kita kepada Allah. Ya, ini syubhatnya sufi, ajaran tasawuf. Saya nggak peduli apakah saya mau dicampakkan ke neraka, apakah saya tidak dimasukkan ke surga, nggak peduli. Yang penting saya ibadah karena Allah. Kalau saya mengharapkan surga, takut neraka, itu namanya tidak ikhlas. Ya, kalau demikian Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak ikhlas. Kenapa? Rasulullah sering berdoa dan mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Berarti Rasulullah tidak ikhlas. Nah, maka pilar ubudiyah itu, apa itu pilar? Tiang, ya. Supaya kita lebih istiqamah, supaya kita lebih tetap menjalankan syariat ini. Nah, pilarnya ini ada 3. Pertama, mahabbah, cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dalam cinta kita, semakin istiqamah kita. Yang kedua, roja, berharap kepada ridho dan surganya Allah. Semakin besar harapan kita kepada ridho dan surganya Allah, semakin ngacir kita menjalankan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, khauf, rasa takut yang mendalam kepada murka dan azab Allah. Semakin dalam rasa takut kita kepada murka dan azab Allah, semakin jauh kita daripada larangan Allah, dari maksiat yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi kembali kita sampaikan, itu syubhatnya sufi, ajaran tasawuf seperti itu. Tapi kalau ajaran Rasulullah, kita beribadah kepada Allah memang karena Allah, tapi juga berharap dengan surganya Allah, juga takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Nyambung dengan yang pertama tadi mungkin Ustaz ya. Ya. Teman saya bilang Allah itu ada di hatiku. Itu sama enggak dengan kita mencintai seorang, wah dia ada di hatiku setiap saat. Mohon penjelasan. Ya. Ini perkataan-perkataan yang kinayah. Kalau orang Minang mengatakan perkataan malereng, multi tafsir, ya. Perkataan kinayah ini multi tafsir. Kalau ditafsirkan zat Allah ada di hatinya, sesat.
Ya, karena zat Allah istiwa di arasy. Tapi ketika ingatannya selalu kepada Allah sehingga nama Allah itu selalu di hatinya, itu boleh. Ya, kau ada di hatiku. Semakin cintanya kepada Allah, ya, selalu dia mengingat Allah, menyebut nama Allah, mengingat zat Allah. Itu boleh. Jadi ini kadang-kadang juga jebakan pertanyaan seperti ini. Ya, kita harus berhati-hati. Kalau zat Allah ada di hatinya itu sesat. Ya, karena zat Allah itu istiwa di arasy. Nah, tapi karena dia merasa selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah, dia merasakan Allah itu di hatinya, itu boleh, ya, karena dia mengingat Allah, bukan zat Allah, gitu. Dan perdebatan berlangsung, beliau mengatakan bumi bulat, manusia di sini, di Indonesia, di Amerika di sini. Kalau Allah di atas Indonesia, di Amerika di mana? Nah, itu dia tadi kita sampaikan. Bila takyif, tidak boleh diperdebatkan bagaimananya. Allah istiwa di aras, titik, selesai. Ya. Itu yang kita katakan tadi, syubhat takyif, memperdebatkan, mempertanyakan lebih jauh tentang bagaimana istiwanya Allah. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana murkanya Imam Malik bin Anas kepada santrinya yang pertanyaannya macam-macam terhadap istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Juga tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala tadi saya gambarkan. Ya. Jadi tidak sampai nalar kita seperti itu. Wa kaifu ghairu ma'qul. Kaifiatnya, caranya tidak bisa dicapai nalar. Demikian wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.